Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Miftahul Jana dengan NPM 2408260171 dari kelas B. Saya akan mempresentasikan main web saya yang berjudul gastritis. Nah, gastritis ini adalah proses inflamasi pada mukosa lambung yang dapat bersifat akut atau kronik akibat ketidakseimbangan antara faktor agresif, contohnya itu asam lambung, pepsin, Helicobacter pylori, obat-obatan, dan faktor protektif mukosa. Contohnya itu mukus, bikarbonat, prostaglandin, sama aliran darah mukosa. Nah, terus yang kedua itu ada klasifikasinya, ada yang berdasarkan perjalanan penyakit. Itu ada yang akut dan kronik. Kalau yang akut itu contohnya inflamasi mendadak, kalau yang kronik itu dia inflamasinya menetap. Nah, kalau yang berdasarkan etiologi itu ada infeksi, contohnya Helicobacter pylori, obat dan zat kimia, contohnya NSAID, aspirin sama alkohol. Terus juga ada autoimun, ada reflux empedu sama stres fisiologis berat. Nah, yang ketiga itu ada berdasarkan gambaran histopatologi. Contohnya gastritis non erosif, erosif, dan atrofi. Selanjutnya itu ada etiologi dan faktor resiko. Etiologi itu bisa jadi dari Helicobacter pylori, NSAID dan aspirin jangka panjang, alkohol dan rokok, penyakit autoimun, sama penyakit kritis. Yang faktor resiko yaitu pola makan tidak teratur, konsumsi kopi berlebihan, usia lanjut. Nah, setelah itu ada patofisiologi. Itu awalnya dari peningkatan faktor agresif, contohnya asam, pepsin, sama toksin bakteri. Nah, setelah itu penurunan faktor protektif mukosa lambung dan disrupsi sawar mukosa yang menyebabkan aktivasi respon to inflamasi. Nah, setelah itu terjadinya kerusakan mukosa dan erosi dan terjadi pendarahan. Kalau manifestasi klinisnya itu, kalau gejala umumnya itu nyeri epigastrium, mual muntah, kembung, cepat kenyang. Kalau alarm simptomnya itu ada hematemesis, melena, penurunan berat badan, sama anemia. Setelah itu ada pemeriksaan penunjang. Itu yang pertama ada dari laboratorium, itu darah lengkap, dia dijumpai anemia, terus tes fungsi ginjal bila dicurigai pendarahan. Nah, kalau yang khususnya itu bisa dilakukan endoskopi saluran cerna atas dan pemeriksaan Helicobacter pylori. Untuk tata laksananya itu dia yang non farmakologisnya itu bisa diet teratur, makannya porsi kecil, hindari makanan iritatif kayak pedas dan asam. Terus stop NSAID dan alkohol, sama edukasi gaya sehat. Nah, kalau untuk farmakologisnya itu dia antasida, H2 reseptor blocker, proton pump inhibitor atau PPI, sama terapi eradikasi Helicobacter pylori. Dia itu PPI ditambah 2 antibiotik sesuai dengan pedoman terbarunya. Nah, untuk yang terakhir itu ada komplikasi. Komplikasinya itu bisa terjadi perdarahan saluran cerna atas, ulkus peptikum, anemia defisiensi besi, gastritis atrofi, sama adenokarsinoma lambung. Terus untuk penambahan itu ada prognosisnya baik pada gastritis akut dengan terapi kuat, terus juga prognosisnya menurun pada gastritis kronik tanpa dikasih Helicobacter pylori. Nah, untuk pencegahan, pola makan teratur, penggunaan SAID yang rasional, deteksi dan eradikasi Helicobacter pylori, sama edukasi. Setelah itu ada beberapa referensi yang saya cantumkan pada bagian bawah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.